Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Erliana dengan NIM 230810201150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Olivadila dengan nomor NIM 230810201159. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasta Kurnia Muhammad dengan NIM 23081020177. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Adika Setia dengan NIM 2308 1020 1123. Perkenalkan, nama saya Viola Monika Valenia dengan nomor induk 23081020199. Bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kinerja aktivitas bisnis yang melintasi batas nasional. Suatu negara yang memiliki kelebihan produksi suatu atau beberapa produk tentu akan memutuskan melakukan ekspor ke negara lain yang memerlukan produk tersebut. Kelangkaan sumber daya juga merupakan salah satu alasan mengapa suatu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Teori bisnis internasional. 1. Teori merkantilisme. Teori ini menganggap bahwa kekayaan suatu bangsa akan meningkat bersamaan dengan jumlah emas yang dimilikinya. Ekspor meningkatkan kesediaan emas karena menciptakan arus masuk emas, sedangkan impor mengurangi kesediaan emas sebab emas dikeluarkan oleh negara tersebut. Yang kedua, teori keunggulan absolut. Konsep ini menyatakan bahwa dengan spesialisasi dalam produksi yang paling efisien bagi suatu negara, maka negara itu dapat meningkatkan kemakmurannya melalui perdagangan internasional. Sebagai contoh, negara A dan negara B kedua memproduksi pakaian dan beras. Diasumsikan bahwa tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi yang langka. Negara A memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi pakaian dibandingkan dengan negara B. Sebaliknya, dengan negara B mempunyai keunggulan absolut dalam memproduksi beras dibandingkan dengan negara A. Negara A dan B dapat mengambil manfaat dengan mengadakan perdagangan internasional. Negara A dapat memaksimalkan sumber dayanya untuk memproduksi beras. Negara A dapat mengimpor 1 unit beras untuk ditukar dengan 1 unit pakaian. Begitu juga sebaliknya. Analisis itu dapat digunakan pada negara B bila mengimpor 1 unit pakaian. Yang ketiga, ada teori keunggulan komparatif. Model ini menggambarkan keuntungan perdagangan dari keunggulan komparatif. Yang dimaksud adalah, sebagai contoh, negara A memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi pakaian maupun beras, sehingga sepintas nampak bahwa perdagangan internasional kurang menguntungkan. Tetapi sebenarnya, pertukaran antara negara A dan B masih menguntungkan, dengan syarat biaya relatif berbeda di kedua negara. Ruang lingkup bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan 2 atau lebih negara. Ada beberapa alasan sebuah perusahaan ikut dalam kegiatan bisnis internasional, diantaranya yaitu 1. Untuk memperbesar penjualan. Yang kedua, untuk mengakuisisi sumber daya. Yang ketiga, untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Aktivitas bisnis internasional. Dalam aktivitas ekspor-impor terdiri dari 2 jenis perdagangan, yaitu perdagangan tangible. Yang pertama, perdagangan tangible. Perdagangan barang atau produk yang berwujud seperti pakaian, alat elektronik, dan bahan mentah. Yang kedua, ada perdagangan intangible. Perdagangan intangible adalah perdagangan jasa atau produk yang tidak berwujud, seperti kegiatan jasa keuangan. Perusahaan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya melibatkan diri secara bertahap dari yang paling sederhana yang tidak mengandung resiko sampai tahap yang paling kompleks dan mengandung resiko bisnis yang sangat tinggi. Adapun kegiatan bisnis internasional meliputi yang pertama, ekspor. Menjual produk-produk yang dibuat dalam negeri untuk dijual kembali ke negara-negara lain. Kegiatan ekspor ini dapat dikategorikan menjadi ekspor insidentil, yaitu karena terjadi
adanya kedatangan orang asing di dalam negeri, kemudian orang asing ini memberi barang-barang dan kemudian dikirimkan ke negara orang asing tersebut. Yang kedua, impor. Impor adalah memberi produk-produk yang dibuat negara-negara lain untuk digunakan di dalam negeri. Yang ketiga, lisensi. Lisensi adalah kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya atau hak paten, merek dagang, nama merek, dan lain-lain kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang keempat, ada waralaba. Waralaba adalah suatu bentuk khusus lisensi. Terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara atau pemberi waralaba memberikan wewenang kepada suatu perusahaan di negara kedua atau pemegang waralaba untuk menggunakan sistem pengoperasiannya dan juga nama merek, merek dagang, dan logo dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang terakhir, kontrak manajemen. Kontrak manajemen adalah kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain dengan mendapatkan imbalan yang telah disepakati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran. Jadi, neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam kurun waktu yang tertentu. Biasanya, neraca pembayaran internasional ini merupakan catatan sistematis dari seluruh transaksi ekonomi internasional, yaitu yang berupa perdagangan, investasi, utang piutang, dan lain sebagainya, yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain dalam tempo waktu yang tertentu, dan biasanya itu kurun waktunya 1 tahun. Kemudian ada komponen. Yang pertama ada neraca transaksi berjalan atau bahasa lainnya adalah current account. Current account adalah neraca yang berisi tentang neraca perdagangan, jasa-jasa, dan transfer berjalan. Yang kedua ada neraca transaksi modal atau capital account. Yang dimaksud adalah neraca yang merupakan keseimbangan yang dihitung dari transaksi investasi jangka panjang, jangka pendek, pemindahan emas, dan transaksi pengangkatan mata uang. Yang ketiga adalah selisih yang belum diperhitungkan atau error and omission, yang artinya merupakan rekening penyeimbang apabila nilai transaksi tidak sama persis dengan nilai transaksi debit. Kemudian di sini ada jenis-jenis neraca. Yang pertama adalah neraca defisit, yang dimana neraca defisit ini selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara dalam suatu periode tertentu. Tapi biasanya nilai neraca defisit ini nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Dan sebaliknya, neraca surplus adalah nilai ekspornya lebih besar daripada nilai impornya, maka disebut dengan surplus. Untuk neraca seimbang, yaitu adalah neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri. Selanjutnya, ada tujuan dan fungsi dari neraca. Yang pertama adalah sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan tahapan transaksi ekonomi dengan negara lain, yaitu sebagai perbandingan antara negara A dengan negara B. Yang kedua adalah sebagai bahan pertimbangan kebijakan moneter dan fiskal pemerintah. Kebijakan ini diarahkan untuk mensejahterakan perekonomian negara tersebut. Yang ketiga, untuk membantu pemerintah melihat dampak hubungan ekonomi antar negara terhadap total pendapatan nasional pendapatan negara tersebut. Yang keempat, menjadikannya acuan atas kebijakan politik perdagangan internasional yang dibuat oleh pemerintah. Pertama yaitu pengertian asuransi menurut pasal 246 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana pihak penanggung menyanggupi kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan ganti rugi kepadanya atas kerugian, kerusakan, dan juga keuntungan yang diharapkan dapat diperolehnya sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti. Pengertian asuransi secara umum adalah suatu lembaga yang didirikan atas dasar menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin terjadi.
Selanjutnya, asuransi memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama, pihak tertanggung yang berjanji untuk membayar premi atau sejumlah uang kepada penanggung, baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur. Yang kedua yaitu pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung secara sekaligus atau bertahap apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur ketidakpastian. Yang ketiga yaitu suatu peristiwa yang tak tentu atau tidak diketahui sebelumnya. Yang keempat yaitu kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak pasti. Yang berikutnya adalah pihak asuransi. Dalam konsep manajemen risiko pada perusahaan asuransi ini ada 2 pihak, yaitu pihak penanggung dan juga pihak tertanggung. Pihak penanggung adalah perusahaan asuransi yang bertugas untuk menanggung kerugian yang timbul, yang tentu didahului oleh kesepakatan yang dibuat. Pihak tertanggung adalah nasabah yang telah membayarkan premi kepada penanggung secara berangsur-angsur dan juga disiplin, di mana pada saat mengajukan klaim, maka pihak penanggung harus mengecek atau menilai sejauh mana kerusakan yang terjadi atau diderita oleh pelanggan yang bersangkutan. Slide selanjutnya yaitu manfaat asuransi. Yang pertama, asuransi berperan sebagai penetralisir resiko. Penetralisir resiko adalah resiko yang terjadi dan bila cenderung meningkat, maka perusahaan asuransi dengan berbagai bentuk berusaha memastikan bahwa resiko yang diambil perusahaan tidak bertambah, bahkan dapat diminimalisir hingga dapat dihilangkan. Yang kedua yaitu asuransi sebagai pihak pengganti kerugian yang mempunyai fungsi yang ketat ketika nasabah mengalami resiko seperti kebakaran dan lain-lain, maka kewajiban untuk mengganti kerugian sebesar yang telah diperjanjikan. Yang ketiga adalah menciptakan tingkat produksi, tingkat harga dan juga struktur harga yang optimal. Yang keempat adalah meningkatkan posisi persaingan perusahaan kecil. Saya di sini akan menjelaskan pada bagian ekspansi. Apa itu ekspansi? Ekspansi adalah strategi pertumbuhan bisnis yang melibatkan peningkatan modal dan kapasitas produksi melalui penambahan unit produksi yang berbeda dan penggabungan dengan beberapa perusahaan lain. Selanjutnya ada tujuan ekspansi. Adapun tujuan ekspansi sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan keuntungan lebih besar. Yang kedua, mendominasi dan mempengaruhi pasar ke pasar yang lebih tinggi. Yang ketiga, meningkatkan ketertarikan konsumen dan daya saing yang lebih besar. Keempat, memperluas biaya ke lebih banyak produk atau jasa. Kemudian, pengertian ekspansi menurut para ahli. Beberapa ahli ekonomi mempunyai pendapat masing-masing mengenai arti ekspansi dalam dunia bisnis. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Alex Sumarji Nitisemito, ekspansi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperbesar perusahaan dari ukuran yang lebih kecil menjadi lebih besar karena permintaan yang makin bertambah terhadap barang atau jasanya. Kedua, ada Bambang Rianto. Ekspansi adalah perluasan modal baik
perluasan modal kerja saja atau modal kerja yang digunakan secara terus-menerus di dalam perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis ekspansi. Dalam dunia bisnis, kegiatan ekspansi adalah upaya perluasan jaringan bisnis, baik dalam proses produksi maupun distribusi, untuk memperbanyak pendapatan perusahaan. Berikut ini beberapa jenis ekspansi perusahaan yang kerap digunakan. Yang pertama, ekspansi bisnis. Secara umum, pengertian ekspansi bisnis adalah aktivitas dalam memperbesar dan perluasan jaringan usaha dari suatu perusahaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan tersebut di masa depan. Adapun berbagai tujuan seseorang melakukan ekspansi adalah memperluas kekuasaan perusahaan dalam upaya meningkatkan pendapatan dan jumlah aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Yang kedua, ekspansi pasar. Ekspansi pasar adalah aktivitas suatu perusahaan untuk menjangkau target pasar baru. Biasanya, kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan besar yang sudah sukses di wilayahnya saat ini, namun ingin memperluas wilayah bisnisnya. Adapun kriteria dari target pasar baru tersebut harus berada di titik geografis berbeda dengan pasar yang sedang dijalani saat ini. Misalnya, melakukan ekspor barang maupun jasa dan menjualnya ke luar negeri. Yang ketiga, ada ekspansi kredit. Tidak hanya dalam berbisnis, ekspansi juga dapat dimanfaatkan dalam konteks lainnya. Misalnya saja, ekspansi kredit atau penambahan jumlah kredit yang dibebankan oleh seseorang. Contohnya, Anda sedang memiliki kredit bank di atas cicilan handphone, namun di pertengahan waktu pembayaran, Anda juga ingin mengajukan kredit untuk membeli mobil. Bank akan menambah kredit Anda, karena beban yang ditanggung pun bertambah. Keempat, ada ekspansi usaha. Ekspansi usaha adalah perkembangan kegiatan ekonomi dalam pola konjunktur, yaitu proses terjadinya kenaikan maupun penurunan kemajuan usaha pada suatu perusahaan secara bergantian. Umumnya, perkembangan tersebut dapat dilihat dari berbagai tanda. Misalnya, terjadi kenaikan harga, meningkatnya tingkat konsumsi, hingga peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang terakhir, ada bentuk ekspansi. Bentuk ekspansi adalah hal yang perlu dipertimbangkan dan direncanakan secara matang oleh para pebisnis, mengingat bahwa menjalankan sebuah usaha tidak dapat sembarangan. Berikut ini beberapa macam ekspansi bisnis yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, merger. Dalam merger, kegiatan ekspansi adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan besar. Biasanya, jenis ini dilakukan guna memperluas bisnis, di mana perusahaan yang lebih dominan dapat tetap menjaga identitasnya, sedangkan perusahaan lainnya akan kehilangan identitas perusahaannya
secara perlahan. Yang kedua ada akuisisi. Selanjutnya, bentuk akuisisi dalam ekspansi adalah kegiatan mengambil alih kepemilikan saham maupun aset dari suatu perusahaan yang dijalankan oleh para investor. Biasanya, jenis ini dimanfaatkan untuk menjaga produk agar dapat diterima secara maksimal di pasar. Yang ketiga, ada hostile takeover. Dalam hostile takeover, ekspansi adalah kegiatan penawaran harga saham yang ingin dimiliki oleh sebuah perusahaan secara paksa. Adapun penawaran di pasar modal tersebut biasanya lebih harga pasar pada umumnya, sehingga kepemilikan tersebut langsung berpindah tangan. Yang terakhir ada reverse payout. Pada jenis ini, tujuan ekspansi adalah untuk mengajukan pinjaman uang oleh suatu perusahaan agar dapat melakukan transaksi dengan perusahaan lain. Bentuk ini cukup unik karena perusahaan tidak memerlukan modal banyak dalam sekali ekspansi. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang apa itu transfer resiko dan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu yang disebut dengan resiko? Oke, teman-teman bisa saja berkata seperti itu. Nah, resiko sendiri itu adalah kemungkinan bahaya yang akan muncul akibat dari proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang suatu saat nanti akan datang. Nah, teman-teman tahu nggak kalau transfer resiko itu bisa terbagi menjadi dua loh. Yang pertama, resiko yang bisa dikirimkan pada pihak asuransi. Artinya perusahaan bisa saja mencegah terjadinya resiko itu dengan cara mendaftarkan dirinya ke perusahaan asuransi. Teman-teman tahu nggak bentuk-bentuk dari pendaftaran asuransi? Nah, bentuk-bentuknya itu kayak asuransi benda-benda yang dimiliki perusahaan. Perusahaan pasti kan memiliki benda-benda. Kayak misalkan mesin, bangunan, atau kendaraan, itu bisa diasuransikan loh. Lalu ada juga yang namanya asuransi jiwa dan kesehatan. Misal kayak pengobatan gratis untuk karyawan yang baru saja mengalami kecelakaan. Resiko sendiri itu bisa dikelompokkan loh teman-teman. Nah, pengelompokan atau klasifikasinya itu terbagi menjadi beberapa. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu resiko murni. Ada yang disebut dengan resiko murni. Resiko murni ini resiko yang kemungkinan terjadi dan pasti akan menimbulkan kerugian secara murni. Nah, contohnya itu kayak kendaraan mogok atau rusak sehingga tidak dapat digunakan untuk bekerja kan. Lalu yang berikutnya ada yang disebut dengan resiko spekulatif. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu resiko spekulatif? Resiko spekulatif itu resiko yang memiliki kemungkinan berupa keuntungan atau bisa saja memberikan kerugian. Nah, kayak misalkan kita ini mau berinvestasi. Nah, kita kan nggak tahu ke depannya nanti apakah si investasi yang kita lakukan itu bakalan berhasil atau tidak kan teman-teman. Jadi itu yang disebut dengan resiko spekulatif. Belum tentu menghasilkan keuntungan dan belum tentu juga memberikan kerugian. Nah, ada juga yang disebut dengan resiko khusus. Resiko khusus ini kerugiannya itu nantinya lebih bersifat pribadi dan ditanggung oleh satu pihak saja. Misal kayak pencuri atau pengangguran, mereka kan yang merasakannya sendiri, pihak lain tidak ikut. Lalu ada juga yang namanya resiko fundamental. Resiko ini memiliki dampak yang lebih besar daripada sebelumnya. Resiko ini lebih luas karena ada beberapa pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Misalnya kayak kebijakan pemerintah, bencana alam, dan lain-lain. Ada yang disebut juga resiko individu. Nah, resiko individu ini berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam kehidupan seseorang di kesehariannya yang bisa mempengaruhi perekonomian. Kayak misalkan cacat fisik atau kehilangan pekerjaan, itu pasti akan sangat menimbulkan masalah. Lalu yang
berikutnya itu resiko harta. Pasti teman-teman punya harta kan? Nah, kerugian ini lebih memiliki keterikatan dengan kepemilikan suatu benda yang bisa saja terjadi itu akibat dari pencurian atau kerusakan. Yang berikutnya ada namanya resiko tangguh gugat. Nah, kerugian yang diderita oleh orang lain akibat dari ulah yang kita sebabkan. Kayak misalkan nih teman-teman, suatu saat nanti, tapi jangan sampai ya, kayak menabrak seseorang, kita pastikan harus mempertanggungjawabkan hal tersebut, kayak memberikan uang biaya perobatan atau bertanggung jawab dengan memberikan biaya untuk bersekolah anak-anaknya, ya bisa saja seperti itu. Nah, kalau seandainya perusahaan itu mau dan bersedia memindahkan resiko tersebut kepada pihak asuransi, mereka itu diwajibkan untuk membayar premi. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu premi? Oke, mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak tahu apa itu premi. Saya akan menjelaskannya. Premi sendiri itu adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh semua nasabah yang sudah terdaftar sebagai penanggung. Nah, premi sendiri terbagi menjadi dua. Itu menurut Herman Darmawi. Yang pertama itu ada yang namanya low allowance, yang kedua ada yang namanya loading. Teman-teman ada yang tahu nggak soal hal itu? Oke, mungkin ini baru saja didengar di telinga teman-teman ya. Nah, saya akan menjelaskannya. Low allowance itu seperti adanya pemikiran tentang dugaan dari pihak asuransi mengenai kerugian harapan tertanggung. Yang kedua itu ada yang disebut dengan loading kan. Nah, loading sendiri itu menyangkut tentang biaya profit margin dan adanya kemungkinan dari perkiraan tentang pengeluaran tak terduga. Dalam hal ini kemungkinannya bisa mencapai 30-40% dari premi tersebut. Nah, untuk menyalurkan resikonya ada juga yang digunakan untuk non asuransi. Yang pertama kan untuk pihak asuransi, yang kedua itu untuk non asuransi. Nah, artinya itu perusahaan itu bisa membagi resiko dengan perusahaan yang lain. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resiko sektor bisnis asuransi. Teman-teman pasti tahu kan kalau asuransi sendiri itu memiliki banyak resiko. Nah, kemungkinan resiko yang akan terjadi itu munculnya permasalahan yang bisa saja terjadi ketika ingin mengklaim atau memiliki asuransi. Dan pihak asuransi itu harus menepati janjinya. Yang bisa diklaim itu seperti kecelakaan, kematian, dan kebakaran. Yang kedua, menghindari klien yang berusaha untuk mengasuransikan produknya, sedangkan produk tersebut itu memiliki tingkat resiko yang tinggi. Dan kemungkinan bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pada toko-toko yang menjual bahan mudah terbakar, seperti toko buku, toko pakaian, toko kertas, itu kan memiliki bahan yang mudah terbakar sekali kan. Seandainya perusahaan itu membuka kantornya di wilayah yang sangat dekat dengan bencana alam seperti gunung berapi, tsunami, gempa bumi, itu pasti kan menjadi sebuah masalah dikarenakan mengklaimnya itu pihak asuransi itu harus membayar bukan hanya perorangan saja tetapi meliputi keseluruhannya. Itu kan sangat bisa saja menimbulkan kerugian bagi pihak asuransi. Lalu setiap anggotanya itu pastikan memiliki kepribadian masing-masing. Saya dan juga teman-teman pastikan juga punya kepribadian sendiri-sendiri kan. Ada juga yang berpikiran positif, tapi ada juga yang berpikiran negatif kan. Nah, sehingga kemungkinan munculnya kecurangan itu sangat besar teman-teman. Bertujuannya ya untuk itu mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dan merugikan pihak asuransi. Misalnya saja pemalsuan data dalam hal pembelian maupun penjualan. Lalu ada juga kategori pengalokasian dana. Nah, untuk mengalokasikan dana itu ada beberapa kriterianya. Nah, seperti harga perputaran barang itu tinggi.
Apa sih yang dimaksud dengan perputaran barang tinggi? Itu berarti barang yang dijual tadi itu bisa laku dengan cepat dan tidak susah untuk menjualkannya. Yang berikutnya itu keuntungan yang diterima itu jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, jauh dari resiko sistematis. Teman-teman tahu nggak apa itu resiko sistematis? Nah, berarti resiko ini itu tidak bisa diversifikasikan. Versifikasi itu mengurangi resiko saat melakukan investasi yang berarti mempengaruhi secara keseluruhan. Contohnya itu seperti resiko kenaikan inflasi, resiko kenaikan suku bunga, resiko kenaikan adanya fluktuasi mata uang, dan suku volatilitas pasar yang tinggi. Nah, tadi kan teman-teman sudah mengerti kan beberapa hal yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, agar bisa meminimalisir resiko yang akan dialami oleh perusahaan, ada yang namanya penanggulangan. Nah, penanggulangan ini biasanya itu dengan cara perusahaan asuransi itu membagikannya dengan teman bisnisnya yang merupakan sesama perusahaan asuransi. Dengan caranya itu membagi keuntungan yang nantinya akan diterima.